warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fdi Herlona. Saya adalah CGP Angkatan 10 kelas 28. Berasal dari UPTD SD Negeri 03 Maropaiti, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Hari ini saya akan membuat video tentang kegiatan pasca observasi, yang mana sebelum ini telah kami laksanakan kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi. Bersama saya hari ini sudah hadir di samping saya rekan kerja saya di UPTD SD Negeri 03 Maropaiti, yakninya guru kelas 6 yang bernama Ibu Lasri Wulandari, yang mana ketika melakukan observasi kemarin, beliau adalah rekan sejawat yang saya observasi dan saya sebagai observernya. Kegiatan kita ini tujuannya adalah mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya di kelas 6. Kemudian tujuan video pasca observasi ini atau kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi diri atau membenahi diri guna untuk memperbaiki pembelajaran kita untuk masa yang akan datang. Baik, sekarang kita mulai. Ibu Lasri Wulandari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat untuk hari selanjutnya. Ibu, ke beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, dan di saat kegiatan pra-observasi itu Ibu Lasri Wulandari sudah menjelaskan apa-apa saja materi yang akan kita laksanakan ketika kita observasi. Kemudian sekitar seminggu yang lalu juga telah dilaksanakan observasi, yang mana Ibu adalah rekan dan saya sebagai observernya. Bagaimana perasaan Ibu rasanya setelah melaksanakan pembelajaran dan saya sebagai observernya pada hari itu? Yang pertama, sangat menyenangkan pembelajaran pada hari itu. Apalagi kita sudah mulai sedikit memahami dan mendapat ilmu juga dari Ibu Fdi Herlona bagaimana pembelajaran yang baik di kelas, kemudian pembuatan dari modul ajar yang berdiferensiasi berdasarkan untuk kurikulum merdeka pada saat ini. Jadi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin itu alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian Ibu, kalau kita identifikasi hal-hal yang telah kita laksanakan pada saat observasi kemarin, tentunya ada kelebihan. Namun kita juga tidak pungkiri tentunya ada juga kekurangan. Kalau menurut Bu Lasri Wulandari, kelebihan-kelebihan apa saja rasanya yang sudah Ibu laksanakan ketika observasi? Yang mana tadi telah Ibu sebutkan bahwasanya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi kan? Iya. Nah, apa-apa saja Bu kelebihannya? Yang pertama, kita dalam pembelajaran menggunakan alat peraga berupa layar proyektor, sehingga membuat anak lebih bersemangat dalam menerima pelajaran, kemudian lebih aktif dalam menerima pelajaran. Jadi mereka lebih termotivasi melihat materi yang kita tampilkan di papan proyektor. Iya, bagus sekali Bu, karena kemarin itu saya lihat ada video-video ya Bu. Kemudian ada juga gambar-gambar yang ditayangkan. Anak juga aktif ke depan untuk menunjukkan apa yang kita berikan. Kemudian Ibu, kalau untuk kelebihannya memang sudah banyak sekali. Adakah yang rasanya sesuatu yang kurang yang masih mengganjal di hati Ibu pada saat observasi kemarin itu? Untuk kekurangannya, yang pertama, karena kita sekarang berada di gedung menumpang, karena sekolah kita sekarang lagi direnovasi, jadi ruang gerak murid dengan guru itu terlalu sempit.
Jadi agak sulit untuk melakukan membagi kelompok anak di dalam kelas tersebut karena fasilitas atau sarana kita yang kurang memadai karena sekolah kita lagi direnovasi. Kemudian yang kedua mungkin karena suasana yang kurang bagus, jadi anak kurang aktif juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Lasri Wulandari tadi, bahwasanya kekurangan itu tentunya ada. Namun ini kita harapkan untuk kedepannya setelah gedung kita atau sekolah kita, sarana dan prasarana kita kembali seperti keadaan semula, bisa kita tingkatkan lagi hendaknya ya Bu ya. Baik Ibu, kalau dulu ketika wawancara pra-observasi dulu, kan kita merentangkan angka berada di skala mana kita pada saat itu. Kalau tidak salah pada waktu itu Ibu mengatakan kita pada skala 5 atau 6 dan ingin menaikkan menjadi 8 atau 9. Nah, setelah observasi ini, setelah kegiatannya kita lakukan, kalau menurut Ibu ada tidak peningkatannya dari yang sebelum observasinya? Oh, tentu saja ada. Banyak peningkatan dari yang kita lakukan dari sebelum observasi. Karena dengan beberapa perencanaan yang kita dapatkan, kemudian ilmu juga yang kita dapatkan dari Ibu Efni Herlona. Iya, kalau kita bawakan ke angka Ibu, kalau menurut Ibu berada di skala berapa Ibu sekarang? Apakah sudah mencapai skala 8 atau 9 itu Bu? Kalau menurut kita rasanya sudah di skala 8. Alhamdulillah ya. Dan untuk kedepannya tentunya kita harapkan kita bisa ke skala yang lebih tinggi lagi. Tapi angka 8 itu tentunya itu sudah sesuatu yang memuaskan untuk pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Baik Ibu, untuk kedepannya tentu ingin kita memperbaiki diri ya, ingin meningkatkan lagi. Nah, kalau menurut Ibu apa-apa saja yang perlu ditingkatkan atau rencana Ibu ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita Bu? Yang pertama mungkin persiapan yang lebih matang lagi, kemudian suasana kelas yang lebih nyaman untuk murid-murid juga, kemudian meningkatkan motivasi anak agar lebih percaya diri dalam mendemonstrasikan sesuatu ketika kita minta untuk mempresentasikan ke depan kelas. Ya baik Bu. Nah, sekarang kita niatnya ingin terus meningkatkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira untuk kedepannya kapan lagi saya bisa melihat Ibu melaksanakan tindak lanjut lebih lagi untuk pembelajaran ini? Bisa seminggu ke depan mungkin? Insya Allah bisa, dengan komunikasi kita, jadi kita bisa meningkatkannya kembali agar pembelajaran di kelas itu lebih maksimal dan lebih bagus dari sebelumnya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas kesempatannya, mulai dari kita pra-observasi dulu, kemudian waktunya juga ketika kita observasi di kelas, dan saat ini ketika kita melaksanakan video pasca observasi. Jadi Bapak Ibu Guru, karena keadaan sekolah kita yang saat ini berada dalam tahap proses DAK, jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih meningkatkan pembelajaran kita di kelas lagi untuk selanjutnya. Begitu juga dengan Ibu Lasri Wulandari, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan ke depannya kita tetap memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Baik, kami akhiri, salah dan janggal kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon kritik dan sarannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.